Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pengangkatan P3K atau pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Termasuk untuk Kemenak, memang Kemenak sampai hari ini untuk tahap 1 itu lanjut ke P3K penuh waktu ya sahabat-sahabat, karena untuk formasinya memang sudah dipilihkan. Lalu bagaimana nasib dari kawan-kawan nanti honorer khususnya dari Kemenak juga yang tidak mendapatkan formasi? Ini nanti kalau di dinas lain itu masuk R2 dan R3. Dan dari hasil audiensi kemarin untuk sahabat-sahabat, intinya meminta untuk kejelasan kalau memang diangkat P3K paruh waktu, kapan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan respon dari Menpan RB berikut ini untuk paparan dan tanggapannya. Kemenpan RB imbau tenaga honorer tentang kebijakan P3K paruh waktu tidak merugikan. Kemenpan RB sekali lagi menegaskan bahwa kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang selama ini terancam diberhentikan. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Sipil Negara, Abah Subagya, memastikan bahwa kebijakan ini justru lebih menguntungkan dibanding pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer. Teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan P3K paruh waktu ini akan merugikan. Justru ini menguntungkan dibanding mereka diberhentikan, ujar Abah dalam siaran YouTube resmi Kemenpan RB hari Selasa 28 Januari 2025. Selain itu, menurut Abah, kebijakan ini hadir sebagai salah satu solusi bagi tenaga honorer yang belum bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu akibat keterbatasan anggaran dan formasi jabatan. Dengan demikian, mereka tetap bisa bekerja di instansi pemerintah meski dengan status paruh waktu. Ini menurut informasi yang kita dapat ya sahabat-sahabat, dan termasuk untuk jajaran manajemen tim kita, untuk tim YouTube kita juga ada yang terdampak untuk P3K paruh waktu ini. Itu kaitannya kita juga meminta untuk ya sekali lagi kejelasan ya sahabat-sahabat, kejelasan kapan nanti akan kita diangkat menjadi P3K paruh waktu, dan jika memang ada P3K paruh waktu ini apakah nanti ada pembukaan CPNS maupun P3K lagi. Karena kalau ada pembukaan CPNS maupun P3K lagi itu nanti akan menambah beban anggaran ya sahabat-sahabat, seperti itu. Yang lama saja belum tuntas sudah membuat permasalahan yang baru. Kenapa tenaga honorer harus diberhentikan? Anggaran tidak ada, formasi tidak ada, tapi kebijakan ini adalah upaya untuk tetap menyelamatkan mereka, tambahnya. Jadi ini lebih dipertegas ya sahabat-sahabat. Maka dari itu, dari hal ini, untuk sahabat-sahabat honorer yang masuk di R2 dan R3 mendesak untuk turunnya peraturan presiden atau PP, Perpres ya, Perpres dari keputusan dari presiden kapan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K saja. Dalam rangka penataatan non-ASN, pemerintah memperkenalkan skema P3K paruh waktu melalui keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025. Dan ini sudah disahkan untuk P3K paruh waktu ini resmi dan sudah didok ya sahabat-sahabat. Kebijakan ini sebetulnya memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer dengan tetap mempertahankan mereka di sektor pemerintahan, jadi tetap bekerja pada pos-posnya masing-masing sampai hari ini. Terkait dengan P3K paruh waktu, baru diterbitkan Kementerian Pan RB menuai protes dari tenaga honorer, di mana ribuan honorer yang bergabung dalam aliansi honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR Jakarta menuntut penghapusan aturan tersebut pada hari Senin kemarin. Mengutip dari kompas.com, pada hari Selasa hari ini, dalam unjuk rasa itu para tenaga honorer mengenakan pakaian hitam dan putih serta membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Salah satu spanduk berbunyi belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi, sementara lainnya menegaskan P3K penuh waktu harga mati. Meski diprotes, Kemenpan RB menegaskan bahwa kebijakan P3K paruh waktu justru memberikan solusi bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan. Memang dari satu sisi ya sahabat-sahabat, dari satu sisi P3K paruh waktu ini memperjelas status mereka bagi sahabat-sahabat honorer yang tidak mendapatkan formasi itu masih tetap bisa bekerja, itu satu. Yang kedua, tetap mendapatkan NIP walaupun cuma nanti untuk gajinya berbeda. Namun karena kawan-kawan ini juga mengabdi bukan hanya 1-2 jam ya sahabat-sahabat, bahkan 20 tahun, bahkan sampai hampir pensiun, itu juga menuntut kejelasan. Karena selama tes P3K hampir 4 tahun terakhir ini ya sahabat-sahabat, dengan status yang berubah-ubah, dengan kode-kode yang berubah-ubah, sampai akhirnya tidak mendapatkan kuota sampai hari ini. Dan itu bisa saja memang menyakitkan ya sahabat-sahabat. Dengan adanya video kita unggah ini, mudah-mudahan nanti memperjelas bahwasanya untuk sahabat-sahabat inginnya bagaimana dan dari pemerintah bagaimana agar nanti ada titik temu yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, terutama untuk sahabat-sahabat honorer. Jadi untuk kanal YouTube yang kita buat ini memang untuk perjuangan sahabat-sahabat honorer.
Meski diprotes Kemenpan RB itu tadi ya sahabat-sahabat, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Sipil Negara Pan RB Bapak Abbas Bagja menegaskan bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan dibanding pemutusan kerja bagi honorer. Ini sekali lagi seperti yang ada di atas tadi ya sahabat-sahabat, teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan PT Apar Waktu ini akan merugikan. Sekali lagi yang dikutip langsung dari kanal YouTube resmi Kemenpan RB hari Selasa kemarin. Dengan demikian tenaga honorer tetap dapat bekerja di instansi pemerintah meski dengan status paruh waktu. Jadi untuk pernyataan yang disampaikan oleh Kemenpan RB ini belum ada yang menitik tegaskan kaitannya dengan keputusan bagaimana untuk nasib P3K paruh waktu ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hanya saja bocorannya sesuai dengan peraturan terbaru dari Menpan RB yang sudah diresmikan, itu nanti P3K paruh waktu dikontrak 1 tahun. Jika memang nanti ada formasi, pembukaan formasi P3K, sahabat-sahabat P3K paruh waktu inilah yang akan diprioritaskan atau yang akan menjadi P3K penuh waktu ataupun yang akan mengisi formasi sesuai dengan usulan formasi yang disampaikan oleh kementerian maupun oleh pemerintah daerah. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat untuk informasi perkembangan pada hari ini tanggal 4 Februari 2025. Next silakan dipantau informasi terbaru yang insya Allah kita valid ya sahabat-sahabat, yang berlangsung dari berbagai sumber, khususnya dari sumber-sumber resmi yang sudah kita uji publik bahwasanya itu valid atau tidaknya ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebih, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.